Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Virginia Claudia Lahea dari kelas 3BD3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rekonsiliasi bank. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Nah, terkadang perbedaan catatan informasi keuangan muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Umumnya, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah atau perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah, maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Mengapa rekonsiliasi bank diperlukan? Untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Selain itu, tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak bank. Kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank ini selama sekali dalam setiap akhir bulan. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Komponen dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Dan yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang dituju oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini
terjadi ketika data yang dimaksudkan tersebut terlambat sampai ke bank yang bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Deposit in transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertunda dari bank. Outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Non-sufficient fund check atau cek kosong. Yang dimaksud ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonorer. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemprosesan. Bentuk rekonsiliasi bank. Ada bentuk rekonsiliasi bank vertikal, ada bentuk rekonsiliasi bank kontrol, ada bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom, dan bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama, adanya piutang wesel. Yang kedua, deposit in transit. Yang ketiga, beban dan pendapatan bank. Yang keempat, outstanding check. Yang kelima, kesalahan pencatatan. Yang keenam, kredit bank. Dan yang ketujuh, non-sufficient fund. Oke, di sini sudah ada satu contoh soal mengenai rekonsiliasi bank dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 31 Juli 2006. Jumlah saldo Agus ialah sebesar Rp185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar Rp207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya antara lain: yang pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak Rp2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Yang ketiga, ternyata cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah Rp15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah Rp3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Dan yang kelima, terdapat cek dengan nomor SR5220 dengan jumlah
sebesar Rp70.550 dan dicatat di dalam pembukuan PT Martech dengan jumlah Rp65.150. Kemudian diminta untuk membuat rekonsiliasi bank untuk PT Martech pada tanggal 31 Juli 2006. Oke, saat ini saya sudah menyediakan tabel atau jurnal laporan rekonsiliasi bank untuk mencatat transaksi-transaksi di soal tadi. Kita langsung pada soalnya. Yang pertama, saldo Agus ialah sebesar Rp185.500. Oke, jadi kita catat saldo menurut perusahaan sebesar Rp185.000. Rp85.500 maksudnya. Ya. Kita baca lagi, saldo menurut rekening koran menunjukkan total jumlah dana sebesar Rp207.000. Maka kita catat saldo menurut bank sebesar Rp207.000. Next, kita akan menghitung faktor yang menyebabkan perbedaan saldo tersebut. Faktor yang pertama, terdapat biaya administrasi bank sebanyak Rp2.800 di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi kita akan mencatatnya, karena perusahaan belum mencatat itu, kita akan mencatatnya, tetapi dikurangi, yaitu beban administrasi bank yang ini sebesar Rp2.800. Faktor yang kedua, terdapat lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan tapi belum diuangkan. Karena belum diuangkan, berarti kita akan mencatatnya di laporan saldo menurut bank tetapi dikurangi, yaitu sebesar Rp40.750. Yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu sebesar Rp15.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank. Karena pihak bank telah salah membukukan, maka kita harus memberikan koreksi di sini. Keterangannya adalah koreksi kesalahan bank. Yaitu sebesar Rp15.000. Oke, selanjutnya faktor yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah Rp3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Karena perusahaan belum mencatat, maka kita akan mencatat menurut perusahaan, yaitu kita catat ditambahkan. Keterangannya kiriman uang. Kiriman uang sebesar Rp3.950. Lanjut, faktor yang terakhir, terdapat cek dengan nomor SR5220
dengan jumlah sebesar Rp70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martech dengan jumlah Rp65.150. Nah, jika terdapat seperti ini, maka kita harus mencari selisih dari jumlah antara Rp70.550 ini dengan Rp65.150 ini. Selisihnya adalah Rp5.400, maka kita akan catat seperti ini. Kita akan catat di saldo menurut perusahaan dan dikurangi. Kita catat koreksi kesalahan cek. Kesalahan cek sejumlah selisihnya tadi Rp5.400. Nah, di sini faktor-faktornya sudah dicatat. Sekarang kita akan menjumlahkan apakah ini balance, saldo yang benar. Kita langsung saja ya. Ini kita tambahkan 200. Ditambahkan ini dan dikurangi ini. Ini hasil yang kita dapatkan untuk saldo menurut bank. Dan untuk yang ini kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu Rp181.250. Maka ini balance ya teman-teman. Jika ini balance berarti rekonsiliasi banknya benar, maksudnya transaksinya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini tentang materi rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyelesaiannya. Sekali lagi diucapkan terima kasih.